Shalom Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan semuanya. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak lelah-lelahnya berbicara Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan semuanya bahwa setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan, itu juga kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita terus bisa berubah, terus bisa mengalami perubahan, pembaharuan budi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama hari ini kita akan belajar tentang satu tema perenungan, yaitu menjadi umat kesayangan Allah, yang terambil dari Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Bapak, Ibu, Saudara, dan rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ini merupakan perkataan Tuhan kepada Musa pada waktu itu di Gunung Sinai. Tuhan mengingatkan bahwa segala pekerjaan, segala perjalanan yang bangsa Israel bisa lalui sampai hari itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kuasa Tuhan yang menyertai. Lalu Bapak, Ibu, Saudara, dan rekan-rekan semuanya, tidak hanya berhenti sampai di situ, Allah mengingatkan bangsa Israel lewat Musa pada waktu itu bahwa ada dua hal yang harus mereka lakukan, yang harus orang-orang percaya lakukan juga pada hari ini. Yang pertama adalah senantiasa mendengar firman Tuhan. Dikatakan di sini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Jadi kata yang pertama, pesan yang pertama adalah kita harus menjadi umat yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Ternyata hal tentang mendengar ini sangat disukai oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin contoh kecil yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menjadi orang tua atau menjadi sahabat bagi orang lain, ketika orang lain dapat mendengarkan kita dengan sungguh-sungguh ketika kita berbicara, maka itu merupakan suatu penghargaan bagi kita, suatu kesenangan bagi kita ketika kita bisa didengar oleh orang lain. Begitu juga kebenaran firman Tuhan, begitu juga dengan pribadi Allah sendiri, menjadi kesenangan Allah ketika kita menjadi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan mau, bahkan juga melakukannya. Itulah kenapa hal tentang mendengarkan firman Tuhan adalah hal yang akan membuat Allah menjadi pribadi yang sangat mencintai kita, menyayangi kita. Lalu hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan semuanya adalah berpegang pada perjanjiannya. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, hal yang membuat Allah akan sangat menghargai kita, akan sangat lebih lagi mengasihi kita adalah ketika kita berpegang pada janji Tuhan. Jadi ketika ada kesulitan, ada permasalahan yang terjadi, seperti bangsa Israel yang harus melewati padang gurun. Padang gurun diibaratkan sebagai satu kesulitan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Namun ketika kita memutuskan untuk terus berpegang dan berharap pada janji Tuhan, itu juga merupakan kesenangan di hadapan Tuhan, merupakan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini kita sebagai orang-orang percaya, walaupun ada masalah, walaupun ada kesulitan yang terjadi, tetap berpegang pada janji Tuhan, tetap berpegang dan berpengharapan pada pribadi Allah, bukan orang lain, bukan pribadi yang lain. Karena hal itulah yang menjadi kesenangan di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini kita bersama-sama boleh dikuatkan oleh firman Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan lewat apapun yang kita kerjakan hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan rekan-rekan semuanya, demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan. Biarlah hari ini kita bisa melakukannya. Tetap jaga kesehatan dan biarlah Tuhan menyertai aktivitas kita hari ini.